Pemirsa, dua perwira polisi yang jadi tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Joshua dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik profesi Polri kemarin. Dua perwira itu yakni Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo. Setelah diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang etik Polri 2 September 2022, Kompol Cuk Putranto mengajukan banding atas putusan tersebut. Kompol Cuk terbukti merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain Kompol Cuk, Kompol Baikuni Wibowo juga diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang etik yang digelar Jumat kemarin. Terkait banding yang diajukan Kompol Baikuni, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pengajuan banding merupakan hak mereka. Selain pemecatan, dua perwira ini juga dikenai sanksi etika, yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Provos Polri selama 24 hari ke depan. Fakta-fakta persidangan, maka untuk putusan sidang terhadap Kompol BW yang dikenakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, kemudian pasal 6 ayat 2 huruf B, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Dari sidang tadi diputuskan ya secara kolektif kolegial oleh seluruh hakim komisi sidang. Sebelumnya Irjen Sambo jadi perwira pertama yang dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik 25 Agustus lalu. Atas keputusan tersebut, Sambo langsung mengajukan banding. Dalam kasus obstruction of justice ini, Sambo dijerat pasal 221 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana penjara 9 bulan. Sementara itu, pekan depan Polri akan melanjutkan sidang kode etik terhadap 4 tersangka obstruction of justice lainnya. Di antaranya Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Hakim, serta AKP Irfan Widianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo kembali membuat surat. Dalam suratnya, Sambo membela sejumlah mantan bawahannya yang disebut tidak terlibat skenario pembunuhan. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra Kurniawan Selisha mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo ke akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nur Patria tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya. Semuanya akan dibuktikan di pengadilan. Sementara psikolog sekaligus pakar tulisan tangan menduga saat menulis surat ini, Sambo dalam kondisi lebih lemah dan malu jika dibandingkan surat pertama. Nah, namun kita perhatikan ciri yang muncul di sini di surat kedua itu ada beberapa. Yang pertama adalah munculnya self consciousness. Itu ada di paragraf 1 itu munculnya. Ini biasanya kondisi di mana seseorang merasa tidak terima atau tidak sanggup menerima ketika posisinya itu tidak lebih unggul daripada orang lain. Nah, biasanya orang-orang mengalami ini ketika dia sudah mengalami sebuah peristiwa misalnya dipermalukan, dilecehkan atau diejek. Jadi ada situasi yang dia merasa gitu ya bahwa dirinya itu tidak lagi seperti orang yang dihargai oleh orang lain. Itu muncul gitu. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim.
Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Sebelum menjalani sidang etik, Verdi Sambo juga pernah menulis surat berisi penyesalan dan permohonan maaf kepada rekan-rekannya hingga seniornya di Polri yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditandatangani Irjen Sambo di atas materai. Lalu pemirsa, seperti apakah perkembangan terkini terkait obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir Yosua? Sudah bersama kami pemirsa Yola Dwiyani langsung dari Barreskrim Mabes Polri, Jakarta. Serta juga ada rekan Nata Arman langsung dari rumah pribadi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Jalan Saguling, Pancoran, Jakarta. Namun terlebih dahulu kita ke Yola pemirsa. Sore Yola, ada perkembangan terbaru apa di sore hari ini? 7 tersangka terkait obstruction of justice dari kasus pembunuhan yang akhirnya menewaskan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan memang dari total ke-7 tersangka tersebut, hingga saat ini masih terdapat 4 tersangka yang belum melakukan sidang etik dan memang ini dijadwalkan akan dilakukan pada Selasa besok, yakni pada tanggal 6 September 2022. 4 tersangka tersebut adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman, serta AKP Irfan Widianto. Sementara untuk 3 tersangka obstruction of justice yang sudah melakukan sidang etik adalah Kompol Cuk Putranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo, yang mana dari hasil sidang etik tersebut ini dikenakan sanksi yaitu pemecatan ataupun pemberhentian secara tidak hormat. Selain itu juga mereka dikenakan sanksi administratif yang mana ini ditempatkan di tempat khusus ataupun di Patsus di Provos Polri selama 24 hari untuk Kompol Cuk Putranto, sedangkan untuk Kompol Baikuni Wibowo ini dikenakan sanksi Patsus selama 23 hari, yang mana masing-masing dari kedua tersangka tersebut sudah menjalani patsus tersebut. Sedangkan untuk 30 hari ke depan, ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, ini mengatakan akan mengagendakan selama 30 hari ke depan ini akan melaksanakan sidang etik untuk para tersangka dan juga pelanggar kode etik Polri terkait kasus yang akhirnya membunuh ataupun menewaskan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat, yang hingga saat ini ada sejumlah 28 terduga pelanggar. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Pram. Ya baik, terima kasih Yola. Kita ke Nata Arman pemirsa. Nata, seperti apakah situasi di kediaman rumah Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati sore ini? Baik Pram dan juga pemirsa, pasca pemanggilan kedua Ibu Putri Chandrawati ke Barreskrim pada tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, beginilah suasana di kediaman rumah Irjen Sambo, yang mana terpantau sepi, tidak ada aktivitas apapun itu baik dari siang tadi sampai dengan sore kali ini. Dan untuk segi penjagaan sendiri, sampai dengan saat ini tidak ada penjagaan khusus dari pihak kepolisian, berbeda seperti ketika dilakukannya rekonstruksi ulang maksud kami yang berada di 2 titik, yakni di rumah pribadi di Jalan Saguling maupun di rumah dinas di Duren 3. Dan terkait dengan hasil pemanggilan kedua di Barreskrim pada tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, Ibu Putri Chandrawati tidak dilakukan penahanan, hanya saja dikenakan wajib lapor, yang mana wajib lapor dilakukan seminggu 2 kali. Yang mana ini juga sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP atas dasar kemanusiaan, karena Ibu Putri Chandrawati ini masih berstatus seorang ibu yang harus ngomong anaknya yang masih berusia di bawah usia 5 tahun. Kemudian juga untuk kasus ini Ibu Putri Chandrawati dikenakan pasal 340 subsider, 338 junto, 55 dan 56 KUHP yang disangkakan kepada Ibu Putri Chandrawati dengan keempat tersangka lainnya dengan ancaman hukuman yang sama, yakni penjara seumur hidup atau hukuman mati. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Pram. Ya baik, terima kasih Nata Arman atas laporannya dari kediaman pribadi Verdi Sambo, dan sebelumnya sudah ada Yola Dwiyani di Barreskrim Polri Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komnas HAM meminta Polri menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Padahal sebelumnya, Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut dan memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua. Jadi artinya siap untuk mengikuti? Siap. Nah, keluhan-keluhan sakit yang sempat menjadi halangan pemeriksaan sebelumnya?
Ya, artinya hari ini Ibu Putri siap untuk kontrol. Narasi pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua kembali dihidupkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Dalam rekomendasinya untuk Polri, Komnas HAM meminta Polri menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilakukan Brigadir Joshua di Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu dalam pemeriksaan Komnas Perempuan, Putri sempat mengaku lebih baik mati usai dilecehkan. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan, perkara ini dihentikan penanganannya. Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana bersama 4 orang lainnya. Namun usai diperiksa 2 kali sebagai tersangka, hingga kini Putri belum ditahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, secara maraton, tim penyidik Polri segera melengkapi berkas perkara 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Selain itu, penyidik Polri juga akan menuntaskan berkas perkara 7 tersangka atas kasus obstruction of justice dalam kasus tersebut. Jaksa Penuntut Umum yang mengembalikan berkas perkara 5 tersangka atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua, tim penyidik Polri tengah mendalami kelengkapan berkas perkara tersebut. Tim penyidik Bareskrim secara maraton akan melengkapi berkas perkara Sambo CS secara formil maupun material sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut disampaikan langsung Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat kemarin. Berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke JPU dan 5-5-nya sudah mendapat P19. Artinya bahwa fokus dari penyidik segera menuntaskan berkas perkara yang dikembalikan oleh JPU dengan berbagai catatan dan juga petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Nah, ini yang menjadi fokus kita, ya, agar segera mungkin setelah berkas disempurnakan oleh penyidik dikembalikan lagi ke JPU. Harapan kita juga dari hasil komunikasi yang intens, ya, semoga bisa segera P21. Kalau P21 nanti akan kami sampaikan juga kepada teman-teman, ya. Pelimpahan tahap kedua, baik barang bukti dan tersangka nanti akan kita sampaikan. Sementara itu, 7 tersangka yang diduga melanggar obstruction of justice. Penyidik Polri masih merampungkan berkas perkara tersebut guna melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Memang sidang KKP ini lebih utamanya digelar untuk 6 orang terduga obstruction of justice. Ya, di luar Irjen FS, ya, yang sudah melaksanakan sidang lebih awal, ya. Tim penyidik rencananya akan melimpahkan berkas perkara 7 tersangka dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada pekan depan. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.